Oke, ini lanjut ya untuk nomor 2. Nah, ini tadi soal tadi. Nah, mungkin di sini agak lebih cepat karena udah dijelaskan kan ini tadi untuk apa, ini tadi untuk apa kan. Oke. Lalu ingat yang dijalankan itu di dalam integer int main ini. Jadi bisa dibilang ya yang dijalankan itu nanti yang di sini. Oke. Pertama sama kayak tadi, kita membuat variabel bernama nilai. Ini tuh sebenarnya bisa bebas sih, mau angka itu bisa. Intinya dia harus sama lah. Misalkan di sini nilai ya, di sini nilai ketika kita memasukkan nilai atau mengoperasikan variabel tersebut. Jadi di sini ada variabel nilai, tipe datanya integer, berarti nilai variabel nilai ini tipenya numerik atau angka kan. Lalu di sini kita run dulu coba ya. Lalu di sini ketika di run, program akan menampilkan teks masukkan nilai 0 sampai 100. Itu bisa kita ketik juga sih. Misalkan masukkan nilai aja, bisa aja kan. Kita run. Bisa juga kan. Jadi seperti itu sebetulnya. Kita akan run aja pakai yang tadi. Oke, di sini meminta kan masukkan nilai 0 sampai 100. Nah, di sini si input, ingat, ini tuh berarti kita bisa memberikan nilai di outputnya. Jadi kita klik di outputnya, nah kita bisa ngetik di sini bisa bilang. Jadi apa yang dimasukkan itu nilai atau variabel nilai. Variabel nilai itu apa? Variabel nilai itu suatu angka. Jadi kita bisa bebas. Misalkan kita cari 97 kan. Enter. Nah, grade A. Oke. Jadi gini, bisa dibilang di sini kan ada if else if tadi juga kan. Jadi di sini jika variabel nilai lebih dari atau sama dengan 85 dan variabel nilai kurang dari sama dengan 100. Jadi misalkan dia itu di sini kan ada, bisa dibilang ini tuh ada dua kondisi. Jika nilainya lebih atau sama dengan 85 dan nilai kurang dari sama dengan 100, maka munculkan grade A. Sesuai kan? Coba lagi ya. Ini yang kedua, kondisi kedua. Jika nilai lebih sama 70, berarti jika nilai lebih sama 70, tetapi dia kurang dari 85 ya, karena kalau lebih dari atau sama dengan 85 dia akan kedeteksi A tadi, karena dia ngeksekusinya dari awal. Jadi gini, misalkan 79. Dia B. Jadi kan bacanya kan gini, dia mengeksekusinya dari awal. Misal 79 kan kita masukkan. Jadi dia akan ngecek apakah 79 itu lebih dari sama dengan 85? Enggak kan? Meski dia tuh 75 itu kan kurang dari sama dengan 100, tapi dia itu enggak lebih dari atau sama dengan 85 kan. Jadi dia ini dilewatin. Lalu masuk ke sini ngeceknya. Apakah 79 tadi lebih dari sama dengan 70? Bener kan? Maka dia akan ngeprint B. Begitupun seterusnya. Misalkan kita cari 32 lah. Oke. Dia D. Jadi sama aja ngeceknya. Apakah 32 lebih sama 85? Enggak kan. Apakah 32 lebih dari atau sama dengan 70? Enggak kan. Apakah 32 itu ini kan, lebih dari sama dengan 60? Enggak kan. Apakah 32 lebih dari atau sama dengan 0? Betul. Jadi grade D. Nah, ini itu ketika inputnya nggak valid. Jadi di sini kan bisa dibilang ini tuh ketika kita memasukkan seluruh nilai yang nggak ada di perkondisian ini. Jadi bisa dibilang gini. Di sini kan kalau kita lihat 0 sampai 100 kan di sini diatur. Coba kita pakai nilai 101. Di sini kan nggak diatur kan 101. Nah, oh salah ini. Ini harusnya codingannya sebetulnya ini juga dikasih kayak gini. Ini kita harus tambahkan kayak gini. Jadi dia membuat kondisi kan. Nah, coba kita run lagi. Nah, ketika kita masukkan 101, sorry, error di sini lupa saya namakan dan oke kita run. Nah, bisa ya. Nah, kita akan masukkan 101. Nah, maka dia nilai tidak valid. Karena di sini rentangnya itu ya 0 sampai 100 kan bisa dibilang. Nah, ketika 101 ya nilainya tidak valid. Pun kalau misalkan kita kasih minus 1 misal. Nah, nilai juga tidak valid. Return 0 tuh kayak tadi akhiran gitu aja sih. Kalau untuk nomor 2.